Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernahkah kamu berada di situasi di mana kamu harus berkompromi soal keyakinanmu demi menjaga perasaan orang lain atau demi kedamaian? Di zaman Nabi Muhammad SAW, tawaran seperti ini pernah benar-benar terjadi. Kaum kafir Quraisy datang membawa ide yang terdengar sangat adil secara politik. Mereka bilang, bagaimana kalau kami menyembah Tuhanmu selama setahun dan tahun berikutnya kami menyembah Tuhan kami selama 1 tahun? Kedengarnya seperti jalan damai yang adil, bukan? Tapi kenapa Allah SWT justru menurunkan jawaban yang sangat tegas untuk menolaknya? Yuk kita bedah arti dan kandungan surah Kafirun dalam beberapa menit ke depan. Untuk memahami sebuah surah dengan baik, kita harus tahu dulu sejarahnya atau yang biasa disebut dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Kita putar waktu kembali ke kota Mekah belasan abad yang lalu. Saat itu, dakwah Nabi Muhammad SAW mulai berkembang pesat, dan dalam hal ini membuat para pemimpin kaum kafir Quraisy merasa terancam. Mereka sudah mencoba berbagai cara untuk menghentikan dakwah Nabi, mulai dari intimidasi, boikot, hingga siksaan. Tapi semuanya gagal. Akhirnya mereka frustasi dan mencoba strategi baru, yaitu diplomasi atau kompromi politik. Beberapa tokoh besar mereka, seperti Walid bin Mughirah, Al-Asy bin Wa'il, dan Umayyah bin Khalaf, menemui Rasulullah SAW. Mereka menawarkan kesepakatan sosial. Wahai Muhammad, jika kamu bersedia menyembah Tuhan-Tuhan kami selama setahun, maka kami juga akan menyembah Tuhanmu selama setahun. Dengan begitu, kita bisa hidup damai berdampingan tanpa konflik. Nah, di tengah situasi negosiasi inilah Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan surah Al-Kafirun sebagai jawaban mutlak. Jawaban yang langsung memutus segala bentuk kompromi dalam hal keyakinan. Sekarang, mari kita bedah teks dan arti dari surah ini ayat demi ayat. Ayat pertama berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Di sini Allah memerintahkan Rasulullah untuk memanggil mereka secara langsung dengan sebutan yang memperjelas identitas keyakinan mereka. Masuk ayat yang kedua, La a'budu ma ta'budun. Artinya, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ini adalah penolakan pertama yang sangat tegas. Tidak ada ruang untuk negosiasi untuk ritual ibadah. Kemudian ayat ketiga, Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Menariknya, di ayat keempat dan kelima, kalimat ini diulang lagi, teman-teman. Wala ana abidum ma abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Mengapa harus diulang sampai 2 kali? Dalam ilmu tafsir dan kebahasaan Arab, pengulangan ini berfungsi sebagai taukid atau penegasan yang sangat kuat. Artinya, penolakan ini berlaku untuk masa sekarang, masa lalu, dan selamanya di masa depan. Islam menegaskan bahwa konsep ketuhanan tidak bisa dicampur adukan atau digilir seperti jadwal piket. Dan surah ini ditutup dengan ayat yang sangat monumental, yaitu ayat yang ke-6, Lakum dinukum waliyadin. Artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat inilah yang menjadi fondasi utama bagaimana Islam memandang perbedaan keyakinan. Poin yang pertama, yaitu pemurnian akidah. Dalam Islam, hal itu dilarang keras. Surah Al-Kafirun mengajarkan kita untuk menjaga kesucian iman kita dari prinsip sinkretisme, yaitu paham yang menganggap semua agama itu sama saja, lalu mencampurnya menjadi satu ritual baru. Yang kedua adalah batasan toleransi yang benar. Seringkali zaman sekarang, orang salah paham tentang toleransi. Mereka mengira kalau tidak ikut merayakan hari besar agama lain, berarti tidak toleran. Padahal, melalui ayat Lakum dinukum waliyadin, Islam memberikan batasan yang sangat indah.
Toleransi itu artinya kita menghormati hak mereka untuk beribadah sesuai keyakinannya, tanpa kita ikut campur, tanpa kita mengganggu, dan tanpa kita memaksakan kehendak kita. Menghargai bukan berarti harus mengikuti. Poin yang ketiga adalah keteguhan sikap. Sebagai generasi muda, kita harus memiliki prinsip hidup yang kuat. Kita tidak boleh mudah goyah atau ikut-ikutan hanya karena tren sosial, tekanan pertemanan, atau iming-iming keuntungan materi. Dalam video tersebut, bagaimana kita menerapkan surah Al-Kafirun di kehidupan modern saat ini. Apalagi kita hidup di Indonesia, negara yang luar biasa indah dengan keberagaman suku, ras, dan agama. Surah Al-Kafirun adalah kompas atau panduan terbaik kita. Kita sangat diperbolehkan, bahkan dianjurkan untuk bekerja sama dalam urusan kemanusiaan. Kita bisa bergotong royong, membersihkan lingkungan, belajar kelompok bersama dengan teman-teman yang berbeda agama, atau saling membantu saat ada bencana alam. Hubungan sosial kita harus tetap harmonis dan penuh kasih sayang. Namun, ketika garis pembatas itu menyentuh wilayah akidah dan ibadah ritual, dengan sopan dan penuh wibawa kita katakan, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Baiklah teman-teman, dari video edukasi tersebut dapat disimpulkan bahwasannya dalam surah Al-Kafirun tidak mengajarkan kita untuk memusuhi perbedaan, tetapi mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan yang ada dengan tetap menjaga keimanan kita masing-masing. Semoga dari video edukasi tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menonton video ini sampai selesai. Apabila ada perkataan yang kurang enak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time video.